الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita muliakan seluruh para habaib dimanapun berada, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, orang tua kita, hadirin, hadirat semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kepada semuanya, wabil khusus yang hadir bersama kita Fadilatul Habib Hamzah bin Ahmad Sofyan Ali Drus, ada guru kita Guru Abdul Hadi, Guru Utsman, Guru Arif, guru-guru lainnya, semuanya kita doakan para habaib kita, guru-guru kita, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini, semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan segala nikmatnya alhamdulillah malam hari ini kembali kita dikumpulkan di sini dalam rutinan kita setiap 2 minggu sekali. Kita sama-sama mengagungkan Nabi Muhammad SAW melalui perantara kita membaca Maulid Simtud Duror. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan kaki kita dari rumah kita menuju majelis ini. Ketahuilah, seandainya pahala atau keutamaan hadir majelis itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya semua umat Islam ini akan berbondong-bondong untuk hadir ke majelis. Bahkan semua orang yang ada di pasar sekalipun rela meninggalkan dagangannya demi untuk hadir majelis. Itu kalau ditampakkan keutamaan di dalam hadir majelis. Tapi sengaja Allah menutupi keutamaannya. Ini adalah Allah menguji kita. Kita pilih mana? Kita pilih dunia atau kita pilih akhirat? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita untuk senantiasa selalu di dalam kebaikan. Karena tidak semua orang Allah bukakan pintu hatinya untuk hadir majelis. Tidak semua orang bisa meluangkan waktunya untuk bisa ke taman-taman ilmu seperti ini. Alhamdulillah kita orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap bersihkan hati kita. Jangan sampai kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Jangan sampai kita merendahkan orang lain. Jangan sampai mentang-mentang kita hadir majelis, orang yang tidak hadir majelis lalu kita rendahkan, jangan sampai. Karena tujuan kita hadir majelis ini untuk membersihkan hati kita. Jadi jangan sampai kita rusak dengan sifat-sifat yang buruk. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Sayyidil Wujud Baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral hadirin, hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, malam ini kita masuk malam ke-6 bulan Muharram. Sebagaimana kita ketahui, bulan Muharram termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya karena bulan Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah, berarti semua apapun kebaikan yang kita lakukan pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Amalan diantaranya di bulan Muharram itu berpuasa. Itu paling afdal. Amalan berpuasa. Nabi bersabda, afdalus siyam ba'da Ramadan, siyam sahrullahil Muharram. Paling afdalnya puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram.
terutama nanti 10 Muharram. Jadi jangan tidak puasa 10 Muharram, hari Asyura. Kalau bisa ditemani puasanya. 9 Muharram juga puasa Tasu'a. Nah, jadi Tasu'a, Asyura. Nanti tanggal 9, 10. Dan Imam Syafi'i menambahkan kalau bisa tambah 11 Muharram. Jadi 9, 10, 11 Muharram. Tujuannya supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Karena dahulu orang-orang Yahudi juga puasa. 10 Muharram mereka puasa. Supaya berbeda dengan orang Yahudi, maka para ulama menambahkan tanggal 9, 10, 11 Muharram kita berpuasa. Tidak bisa 3 hari, 2 hari. Tidak bisa 2 hari, dah sehari aja 10 Muharramnya. Jangan sampai kita lewatkan. Barang siapa yang berpuasa 10 Muharram, yukaffiru sanatal madiyah, maka diampuni semua dosanya setahun sebelumnya. Tapi dosa-dosa kecil aja yang diampuni. Itu diantara amalannya. Kemudian yang kedua juga yang tidak kalah penting, yaitu meluaskan nafkah kepada keluarga kita. Istri kita, anak kita, tanggungan kita semua. Pada hari Asyura, pada 10 Muharram. Jadi umpamanya misalnya kita hari biasa kita beri hadiah kepada istri kita, umpamanya 50.000 sehari, kita tambahi 100.000, 200.000, 500.000 kita tambahi khusus di bulan 10 Muharram. Dan anak kita umpama kita kasih sangu 10.000, tambahi 20.000, 30.000, kita senangkan keluarga kita pada 10 Muharram. Karena Nabi bersabda, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu sa'ira sanatih. Barang siapa yang meluaskan rizki, nafkah kepada keluarganya, istrinya, anaknya, tanggungannya, maka Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Ini adalah janji Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara amalan nanti 10 Muharram. Banyak lagi amalan yang dianjurkan oleh ulama-ulama kita, tapi yang dua ini adalah anjuran dari Nabi. Walaupun hadisnya dhaif, hadisnya lemah, tapi untuk fadhailul amal, untuk menambahkan amal ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa mengamalkannya. Ma'asyiral hadirin, hadirat rahimakumullah, sedikit kita melanjutkan kajian kita daripada kitab Maulid Simtud Duror. Sudah sampai ya Rabbi salli ala Muhammad masaratil isu batna sabsab. Artinya ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad selama unta masih berjalan di padang Sahara. Artinya kita disuruh berselawat kepada Nabi Muhammad itu tidak ada batasannya. Selama unta masih berjalan di padang Sahara, artinya sampai hari kiamat. Sampai semuanya sudah tidak ada. Sampai unta itu sudah tidak ada hidup di dunia ini, baru berhenti kita berselawat. Jadi berselawat kepada Nabi Muhammad itu tidak ada batasannya. Ada kisah, karena ini kita bahas unta, ada kisah, tapi kisahnya melenceng daripada pembahasan kita. Ada kisah unta dengan Rasulullah. Jadi diceritakan ada seekor unta itu sedang mengamuk di sebuah pasar. Sangat mengamuk sekali unta itu. Kemudian banyak orang yang berada di pasar tersebut. Banyak orang yang menyaksikan unta tersebut mengamuk. Kemudian adalah salah satu dari orang itu memanggil Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seekor unta mengamuk di pasar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mendatangi pasar tersebut. Kemudian setelah Rasul mendatangi pasar itu, Rasul menghampiri unta itu. Ketika Rasulullah menghampiri unta itu, unta tersebut juga mendekat kepada Rasulullah. Rasulullah menghampiri, unta itu pun juga mendekat kepada Rasulullah. Dan sambil meneteskan air mata. Unta tersebut sambil meneteskan air mata. Di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah menyaksikan itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada salah seorang yang ada di sekitarnya itu. Siapa pemilik unta ini, kata Rasulullah. Siapa pemiliknya?
Kemudian ada dari belakang mengangkat tangan, saya pemiliknya ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kemudian kata Rasulullah, sesungguhnya takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Unta ini datang kepadaku dan mengadu kepadaku bahwa engkau sama sekali tidak pernah memberi dia makanan. Tapi engkau memperkerjakan unta tersebut. Engkau memberi pekerjaan yang berat kepada unta tersebut. Tapi engkau sama sekali tidak memberi dia makan. Itu yang menyebabkan unta ini mengamuk. Dia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berbicara dengan hewan. Jadi sekelas Nabi baru bisa bicara dengan hewan. Nabi Sulaiman bisa bicara dengan hewan. Ini ada mujtahid baru yang bisa bicara dengan hewan, bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan hujan, bisa bicara dengan pohon, apalagi bisa bicara dengan Nabi Khidir. Ada mujtahid baru sekarang. Jadi sekelasnya Nabi yang hanya bisa berbicara dengan hewan. Dan ada juga orang, tapi itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari cerita itu nampak bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk kita mencintai sesama makhluk, termasuk hewan. Hewan itu adalah sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berbuat baik dengan hewan. Karena hewan juga mempunyai perasaan yang sama dengan kita. Di dalam Al-Quran sudah jelas disebutkan, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Nah, tidaklah seekor binatang yang berada di muka bumi ini dan burung-burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya itu adalah sama dengan kita, yaitu umatnya Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang punya hewan peliharaan, perhatikan makannya. Apalagi kalau sampai diperkerjakan seperti kerbau, sapi, hati-hati perhatikan makanannya. Itu adalah tanggung jawab. Jadi yang tadi kita bersalawat kepada Nabi Muhammad itu selama unta masih berjalan di padang Sahara. Jadi tidak ada batasannya kita bersalawat. Kemudian ya Rabbi sholli ala Muhammad wa kulli man lil habibi yunsab. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan setiap orang yang bernasab kepadanya. Setiap orang yang bernasab kepadanya. Jadi semua yang bersambung dengan Nabi Muhammad, itu diantaranya secara nasab, ahlul bait, zuriat Nabi, semuanya itu adalah mulia. Dan juga termasuk juga wa itratihi thahirah wa dzurriyyatih. Artinya semua keturunan Nabi yang tidak terputus, masih bersambung sampai Nabi Muhammad. Jadi kalau ada nasab yang terputus, nah itu tidak termasuk. Wa itratihi thahirah. Artinya para habaib nih yang masih bersambung dengan Nabi Muhammad tidak terputus, nah itu juga patut kita muliakan. Kata Nabi, kullu nasabin yaumal yanqati'u yaumal qiyamah illa nasabi, kata Nabi. Semua nasab itu akan terputus nanti di hari kiamat kecuali nasabku. Nasabku, kata Nabi, tidak akan terputus. Sekarang kan lagi viral di media sosial, ada orang yang memutuskan nasab Ba'alawi. Ada mujtahid baru yang dia tidak punya karangan kitab besar, pondoknya kecil, santrinya sedikit, tapi kok bisa dia berfatwa memutuskan nasab Ba'alawi.
Kok bisa? Kok bisa dia mendahulukan ulama-ulama, mendahulu daripada ulama-ulama yang terdahulu. Kita lihat ulama-ulama kita, kiai-kiai besar kita, guru-guru besar kita. Semuanya memuliakan habaib. Semuanya meyakini akan nasabnya Ba'alawi. Tapi kenapa orang ini, orang yang baru datang, baru viral, lalu seenaknya berfatwa memutuskan nasab Ba'alawi. Jadi perkara masalah nasab ini hati-hati, karena yang kita bicarakan ini adalah nasab orang-orang mulia, jadi jangan sembarangan. Jadi kalau kita bukan ahlinya jangan ikut-ikutan, jangan umpat-umpatan, jangan umpat berkomentar. Kita ikuti ulama-ulama kita aja, kita ikuti ulama-ulama kita yang lurus. Jangan sampai kita terprovokasi dengan orang-orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira." Sesungguhnya Allah itu hendak menghilangkan dosa kamu wahai ahlul bait, wahai zuriat Nabi, dan Allah ingin membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Itu khusus daripada kalangan ahlul bait, zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bukan ahlinya jangan umpat-umpatan, jangan umpat berkomentar. Kita ikuti ulama-ulama kita. Kalau umpamanya kita menafikan, kita meniadakan nasab Ba'alawi, kita meniadakan Ubaidillah, maka semuanya daripada kalangan habaib di Indonesia, kalangan habaib yang ada di Tarim, di Yaman, Hadramut, semuanya tidak ada. Kalau itu kita tiadakan. Imamul Haddad, tidak ada. Padahal Imamul Haddad karangan kitab-kitabnya luar biasa. Banyak orang yang membaca karangan kitab Imamul Haddad, Rotib Haddad. Kemudian Imam Abdurrahman At-Tos, Rotibul At-Tos. Kalau kita nafikan, kita tiadakan nasab Ba'alawi, tidak ada itu. Kemudian Fakihil Muqaddam, apalagi Abdurrahman Segab, Umar Muhdor, semuanya dari kalangan habaib yang ada di Indonesia, yang ada di Yaman khususnya, udah ada semuanya. Jadi hati-hati, jangan sampai kita i'tirad dengan zuriat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yakini dalam hati kita bahwa nasab Ba'alawi itu ada. Ubaidillah itu adalah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas di dalam kitab Syarah Ainiyah. Di situ disebutkan sangat lengkap sekali masalah nasab Ba'alawi di dalam kitab Syarah Ainiyah. Yang lucunya, dia baru berfatwa sekarang. Sebelum dia berfatwa, dia juga ikut baca maulid. Itu yang lucunya. Fatwanya baru keluar sekarang, tapi sebelum dia berfatwa juga baca maulid. Nah, nulis nasab juga, nulis kitab nasab juga. Dari Banten. Nah, itu hati-hati ya. Itu pasti ada tujuannya. Pasti ada tujuannya. Di pepatah Arab mengatakan baul ala zamzam fatu'rab. Kencingi air zam-zam maka kamu akan terkenal. Jadi kalau kita mau viral, mau terkenal, kencingi air zam-zam, kata pepatah Arab. Artinya orang yang tadi yang memfitnah habaib itu ingin viral, ingin terkenal, maka dia merendahkan, memfitnah orang-orang mulia.
Mudah-mudahan para habaib kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelaslah itu adalah kelompok-kelompok bayaran. Sudah diatur, sudah disetel. Sudah setel bubuhan atas sudah disetel sudah. Bahkan ada sutradaranya juga ada. Hati-hati. Ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wasamih wa kulli man lin nabiyyi yashab. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan setiap orang yang menjadi sahabat Nabi. Siapa yang termasuk para sahabat? Yaitu adalah man ro'an Nabi sallallahu alaihi wasallam atau man lakian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang melihat Nabi, sezaman dengan Nabi, siapa yang ketemu dengan Nabi, itu termasuk daripada para sahabat. Tapi melihatnya Nabi, ketemunya Nabi itu mu'taraf, artinya diketahui oleh orang. Kalau bahasa kitanya ada saksi bahwa dia ini sezaman dengan Nabi, ada saksinya. Kalau tidak ada saksinya bahwa dia sezaman dengan Nabi, itu bukan dikatakan sahabat. Jadi melihat Nabi, sezaman dengan Nabi, dan ada orang yang menyaksikan bahwa dia adalah sezaman dengan Nabi. Kemudian juga beriman dengan Nabi. Jadi dahulu banyak orang-orang yang sezaman dengan Nabi tapi tidak beriman, itu tidak dianggap sahabat. Jadi yang beriman. Kemudian ya Rabbi salli ala Muhammad waghfir wasamih man kana adznab. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan ampunilah dan maafkanlah orang-orang yang telah berbuat dosa. Jadi ini doa dari Habib Ali kepada orang-orang yang membaca maulid ini. Ampunilah dan maafkanlah orang-orang yang telah berbuat dosa. Mudah-mudahan dengan berkat kita hadir di majelis maulid, semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, ya Rabbi salli ala Muhammad wa ballighil kulla matlab. Ya Rabb, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan sampaikanlah semuanya kepada segala yang diinginkan. Jadi semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat hadir majelis maulid. Ini doanya Habib Ali. Wa ballighil kulla matlab. Sampaikan semuanya kepada segala yang diinginkannya. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Setelah hilaf mohon maaf, sedikit tambahan. Ini kan bagus banget. Alhamdulillah, wa salli wa barik.